Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantangnya. Hai menteri, ada apa denganmu ini? Bentak Raja Harun al-Rasyid. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara. Titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal, kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar.
sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Maka Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid dan berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar menunggunya. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk membeli calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas pun tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak badui tersebut. Baginda Raja pun masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak dengan seenaknya. Lalu ia pun menyeret budak barunya ke belakang rumah.
Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Dan begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakanlah," bentak Badui itu. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si Badui itu melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru Badui itu dengan marahnya. Sultan Harun Ar-Rasyid pun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke arah kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Haruskah bekerja keras lebih dahulu? Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun Ar-Rasyid dalam hatinya. "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia pun menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku ini adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Badui itu pun langsung menjatuhkan dirinya sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah Abu Nawas mengerjai orang yang gigir. Dikisahkan, Abu Nawas kedatangan orang gigir. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun karena kegigirannya, ia merasa rumahnya sangat sempit. Dalam curhatannya kepada Abu Nawas, orang gigir tersebut menceritakan hal yang mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang cukup luas. Akan tetapi, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bagaimana caranya Abu Nawas? Dan mohon beri jalan keluarnya, pinta orang kikir itu kepada Abu Nawas. Setelah menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas pun kemudian berpikir sejenak. Muncullah sebuah ide untuk memberi pelajaran kepada orang kikir tersebut. "Apabila engkau menginginkan kediamanmu menjadi lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam dan buatkan kandangnya di dalam rumahmu. Setelah 3 hari datanglah lagi ke sini dan laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu nantinya," ucap Abu Nawas kepada orang kikir tersebut. Meski kurang paham akan maksud Abu Nawas, karena orang kikir ini sudah percaya kepada Abu Nawas, orang kikir itu pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pun segera membeli sepasang ayam dan dibuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu menjadi tambah luas?" tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun menjawab, "Bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu, Abu Nawas. Tak hanya membuat rumahku jadi bau, tapi juga berantakan," ucap orang kikir tersebut. "Kalau begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Dan kembalilah kemari dalam 3 hari," kata Abu Nawas. Orang kikir itu pun malah kaget mendengar perkataan Abu Nawas.
Namun ia pun tidak berani membantah perintah Abu Nawas. Hanya menggerutu dalam hatinya. Ia pun segera membeli sepasang bebek dan juga membuatkan kandangnya di dalam rumah. Selepas 3 hari, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun kembali menanyakan kondisi rumahnya. "Wahai Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah semakin sempit, Abu Nawas. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau dan kotorannya." "Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumahmu. Setelah itu seperti biasa datanglah ke sini 3 hari lagi," jawab Abu Nawas. Orang kikir tersebut menjadi semakin jengkel. "Apakah engkau sudah gila, wahai Abu Nawas? Sudah disuruh beli ayam dan bebek, sekarang masih harus beli kambing. Apakah tidak ada cara lain?" "Sudah, lakukan saja apa perintahku. Engkau tidak boleh membantah," ucap Abu Nawas. Dengan muka kecut, orang kikir itu pun kembali ke pasar. Kali ini ia pun membeli kambing. 3 hari kemudian, seperti biasanya, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sudah menunggu di depan rumahnya. "Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu sudah menjadi besar?" tanya Abu Nawas. Dengan muka cemberut, orang kikir itu pun nyeletuk. "Wahai Abu Nawas, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti neraka. Setiap hari istriku terus-terusan ngomel. Anak-anakku pada nangis, Abu Nawas. Ayam, bebek, dan kambing tak henti-hentinya bersuara hingga riuh dan ribut. Rumahku jadi bau dan panas serta sumpek. Tolong engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh lagi, wahai Abu Nawas," keluh orang kikir tersebut. Lalu Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu menjual kambingnya ke pasar. Orang kikir itu semakin tidak mengerti. Kemarin disuruh membeli kambing, tetapi kenapa sekarang malah disuruh menjualnya? Tak mau ambil pusing, orang kikir itu pun lantas menjual kambingnya dan esoknya kembali ke rumah Abu Nawas. Ia pun berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Lalu Abu Nawas pun kembali menyuruh menjual sepasang bebeknya ke pasar. "Hari ini aku agak lega, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi." Dan selanjutnya Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu untuk menjual sepasang ayamnya. Setelah menjual sepasang ayamnya, orang kikir itu pun kemudian esok harinya datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Kulihat wajahmu berseri-seri, apakah sudah ada perubahan di rumahmu?" tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun tersenyum. "Rumahku sekarang rasanya sudah lega. Ayam, bebek, dan kambing berikut kandangnya sudah tidak ada lagi. Di rumahku tidak berisik lagi dan tidak berbau lagi. Istriku pun sudah tidak ngomel-ngomel. Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi, Abu Nawas," ucap orang kikir tersebut. Abu Nawas pun kemudian berkata, "Engkau sekarang bisa melihat. Rumahmu terasa lebih luas kan? Padahal tidak menambahkan apapun. Ketahuilah, sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas. Hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang kikir itu pun hanya menganggukkan kepalanya
dan merasa bersalah. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit.
Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai." "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas. Kambing, ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak.
untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan kubayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri.
Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan. Umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah Abu Nawas membuat pencuri kambuhan menjadi kapok. Dikisahkan, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh para warga. Akan tetapi, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar yang kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, ia pun kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga pun langsung berlari menuju rumah saudagar kaya tersebut. Mereka pun lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, anehnya si pencuri itu tampak terlihat tenang-tenang saja. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga pun langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli pencuri tersebut. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri itu. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini, apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering sekali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera dengan perbuatannya, Tuan Menteri. Saut salah seorang warga. Betul. Kita lempari batu saja kepalanya, biar tidak meresahkan warga lagi. Timpal warga yang lainnya. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri pun lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempari batu pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Tuan Menteri?" "Kami sudah tidak sabar lagi ingin menghukumnya, Tuan Menteri," tanya para warga dengan penasaran. "Syaratnya adalah, siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga pun hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga pun membubarkan diri. Sementara si pencuri itu pun dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan istana. Akan tetapi kenyataannya di tengah-tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang oleh Tuan Menteri. Usut punya usut. Ternyata si pencuri ini adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, pencuri itu pun kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap oleh warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas milik Abu Nawas pun langsung memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar kau," ucap Abu Nawas. Bukannya ia kabur, si pencuri itu malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan rumah Abu Nawas. Hal ini pun membuat Abu Nawas bertambah emosi. Lantas Abu Nawas pun langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri itu pun berteriak kesakitan. "Aduh, sakit!" Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas,
Warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas? Kok ada ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, pasti dia akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lainnya. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri itu datang," sahut warga yang lainnya. Tapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana. Sebab tiba-tiba Tuan Menteri pun datang ke tempat itu. Tuan Menteri pun lalu mengamankan si pencuri itu dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri pun kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian," ucap Tuan Menteri kepada para warga. Tapi, bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu pada pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, ia mengambil 2 batu besar lalu dilempar ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri itu dan Tuan Menteri. Sontak saja si pencuri itu pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya pun hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu ini?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, para warga pun langsung menunjuk Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana, Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba aku mau dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempar kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu ya, bukankah tadinya Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah salah ya Abu Nawas? Jangan sok suci kamu," hardik Tuan Menteri. "Justru itu Tuan Menteri, karena aku orang yang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Dan ketika malaikat langit mengembalikan batu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut terkena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan pencuri itu," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri pun tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ia memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan yang diucapkan oleh Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya aku akan berikan kepada malaikat langit, tetapi aku akan berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri pun mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab ia tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja.
Maafkan aku Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini pencuri ini akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya pencuri itu pun menjadi jerat dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas, harus bertelur.
"Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti," teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. "Abu Nawas, mana telurmu?" teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur," jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. "Kukuruyuk." "Kenapa? Berarti kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda," ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana.
Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas minum racun yang dibawa oleh majikannya. Kecerdikan Abu Nawas tentu sudah tidak diragukan lagi. Selain cerdik, Abu Nawas juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Salah satunya yaitu pandai menjahit. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan di toko jahit khusus pakaian. Abu Nawas merupakan sosok yang memiliki tipikal pekerja keras, ulet dan rajin, sehingga dia sangat mudah dipercaya oleh majikannya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, majikan di tempat Abu Nawas bekerja merupakan orang yang sangat pelit. Majikannya itu tidak pernah memberi bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah pekerja teladan yang rajin dalam bekerja. Tidak jarang, majikan Abu Nawas sering membawa banyak makanan ke tempat kerjanya.
Akan tetapi, hanya untuk dimakan sendiri dan tidak pernah mau berbagi kepada para pekerjanya. Lambat laun, sifat pelit tuannya itu membuat Abu Nawas menjadi jengkel. Suatu ketika, majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, apa yang ada di kendi itu? Bolehkah aku minta isinya?" tanya Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas membuat majikannya khawatir jika Abu Nawas akan meminum madunya. Si majikan kemudian membohongi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk, padahal dia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Dia juga mengetahui jika isi kendi tersebut adalah madu, karena aromanya sempat tercium oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai memutar otaknya. Tidak lama kemudian, majikan Abu Nawas pun pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, majikan itu pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Melihat hal itu, membuat Abu Nawas untuk tidak membuang-buang kesempatan. Dia berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Setelah membeli roti, Abu Nawas pun langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Dia terus memakan dengan lahap dan tidak sadar sampai menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam kondisi kekenyangan, Abu Nawas pun kemudian meletakkan kendi itu pada tempatnya semula. Dan dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak beberapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga membawa sebungkus roti. Dia langsung menghampiri mejanya dan niat akan mengambil kendi itu. Namun apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya majikannya itu ketika mendapati kendinya sudah dalam keadaan kosong. Majikan itu pun juga mengetahui bahwa sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. "Ini pasti ulah Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Majikan itu pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. "Hai Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya majikan kepada Abu Nawas dengan kesal. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu, Abu Nawas?" tanya majikannya kepada Abu Nawas. "Aku sangat ketakutan Tuan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas dengan berpura-pura ketakutan. "Lalu, mengapa isi kendiku juga habis, Abu Nawas? Apakah pencuri itu juga meminumnya?" tanya majikan kepada Abu Nawas. "Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya, Abu Nawas?" tanya tuannya lagi. "Sekali lagi mohon maaf, Tuan. Karena tadi saya merasa ketakutan dan akan dimarahi oleh Tuan. Maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri dengan meminum racun yang ada di dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati. Tapi ternyata ajal hamba belum sampai Tuan," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan kecerdikan Abu Nawas,
membuat majikan itu yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Dia sadar jika semua itu karena kesalahannya yang telah pelit dan membohongi para pekerjanya. Kisah Abu Nawas. Cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas," pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. "Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas,
Aku ikut, aku juga ingin kaya, kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata dukun menjelaskan. "Aku mengerti. Oke, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" kuda Abu Nawas. "Saya masih punya uang banyak Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja.
Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap,
dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras. Al-Kisah. Pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku, kata penjaga pintu gerbang itu. Janji apa, penjaga? Jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas, kata penjaga pintu gerbang istana. Baiklah, kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu,
barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju. Sesuai pesan dari Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!" Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda, tanpa banyak bicara. Pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu,
Uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan.